kanan masih jalan ya. Terus ada Superman tuh, masih perak. Ya nih. Oke. Berhenti jauh di depan garis zebra cross kalau merah. Kita record ya guys, berapa pelanggaran lalu lintas dalam satu periode traffic light di Kota Padang ya. Nah ini Kota Padang. Saya berhenti di garis terakhir pemberhentian sebelum zebra cross. Nah kita lihat ada banyak nih motor-motor yang di depan mulai pada berhenti. Ini Padang guys, beda sama yang lain. Sebenarnya di mana daerah hampir sama aja sih, banyak pelanggaran di traffic light atau apalagi perempatan seperti ini. Nah, cuman udah biasa kayaknya. Soalnya yang jalan dari sebelah kanan kita. Lampunya masih merah nyala, yang terobos-terobosnya banyak ya. Posisi kita lagi berhenti, jalur kiri ditutupin, padahal kiri jalan terus. Sebelah kanan masih jalan ya. Terus ada Superman tuh, masih perak. Ya, makin ramai pelanggarannya, makin belum hijau udah pada jalan tuh terobos. Nah, ya beginilah. Belum lagi yang tadi. Ini dari sebelah kiri kita, nih giliran kita yang jalan ya. Sebelah kiri pelanggaran, nih sebelah kanan kita nih. Kelewatan. Itulah kondisi berlalu lintas di Kota Padang. Kita lihat pelanggaran malam ya sobat-sobat sekalian nih di Kota Padang. Tepatnya di Simpang Lubek. Bypass dengan jalan apa ini Lubek ini? Kita pun nggak tahu nih. Nah kita zoom nih, di depan ada nih pelanggar nih. Nih, platnya PH nih. Nah, oke. Berhenti jauh di depan garis zebra cross lampu merah. Berapa pelanggaran? Kiri kanan penuh semua. Oke. Nah, nanti bisa kita lihat nih lampu kebetulan udah hijau ya, traffic light-nya. Nah, inilah segerombolan pelanggar aturan berlalu lintas di Kota Padang. Tepatnya di Simpang Lubek. Halo. Jalan bypass dengan Jalan Raya Indarum. Guys, kami mau beli kotak pensil. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan kita selama ini sepanjang umur yang sudah kita jalani, dan termasuk yang baru-baru ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ada yang berpuasa selama
29 hari, ada yang berpuasa selama 30 hari, dan itu sebenarnya bukan suatu substansi untuk diperdebatkan, karena iktilaf itu bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, pada saat sekarang, tetapi juga sudah terjadi pada waktu-waktu yang telah berlalu sebelumnya. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak dia memahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang mendapat pertolongan, termasuk pada golongan umat-umat yang mendapat pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kita lengkapi salawat kita dengan mengirimkan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan kepada sobat-sobat YouTube dan TikTok dimanapun berada pada saat ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan bahkan juga di dunia internasional, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan, karena ini masih dalam suasana bulan Syawal yang telah kita merayakan di saat ini, telah berlalu beberapa hari, semoga kita meraih kemenangan sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, yang kembali fitrah seperti bagaimana kita waktu dilahirkan, suci dari segala dosa dan perbuatan buruk yang selama ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita memperoleh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minkum wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan mari juga kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita disampaikan Allah umur untuk menjalani puasa Ramadan di tahun 1445 Hijriah yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya berada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, tepatnya di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang. Nah, kali ini kita sedikit menyoroti perilaku para warga, pengguna jalan raya yang ada di Kota Padang. Saya kemarin sudah mengambil gambar video di beberapa spot yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat ini. Ada yang saya ambil di suasana siang hari, ada juga yang saya ambil di suasana malam hari. Nah, ada perbedaan dimensi waktu yang saya ambil dalam video tersebut. Nah, video ini menunjukkan betapa kesadaran hukum masyarakat di Kota Padang, khususnya dalam video ini, dan umumnya di Indonesia juga berlaku hal yang sama saya lihat. Karena di Pekanbaru, di Jakarta, dimanapun saya berada, saya mengamati hal ini. Karena ini adalah bagian dari sosiologi hukum, hukum bagi masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri. Nah, kemarin saya ambil yang pertama itu di siang, itu adalah di jalan perempatan jalan bypass dengan jalan Andalas atau jalan Andaleh yang arah ke kampus Universitas Andalas di Padang. Nah, di sana banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan rambu-rambu lalu lintas. Dan video kedua yang sudah kita lihat di awal tayangan video ini juga saya ambil di perempatan bypass Jalan Raya Indarung, tepatnya itu di Simpang Lubek. Nah, di sana kita juga melihat dari perilaku masyarakat
tentang bagaimana tidak mentaati suatu aturan hukum, suatu aturan rambu-rambu lalu lintas untuk berhenti pada posisi yang sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tentang keselamatan berlalu lintas. Nah, perlu kita ketahui, mungkin bagi sebagian orang yang awam dengan hukum, saya pernah melakukan suatu survei kecil-kecilan atau pertanyaan kepada orang-orang yang notabene tidak pernah belajar tentang ilmu hukum. Dan juga kepada mahasiswa pernah saya tanyakan, sebenarnya aturan hukum itu diciptakan untuk apa gitu. Nah, ketika saya pertanyakan pertanyaan ini kepada orang yang tidak pernah kuliah atau sekolah hukum, tidak mungkin bahkan tidak pernah membaca buku-buku tentang aturan hukum, bahkan dengan sepele, dengan mereka menjawab bahwa aturan hukum itu diciptakan untuk dilanggar. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang sangat-sangat keliru ya, yang perlu diperbaiki pola pikirnya bahwa hukum itu diciptakan untuk dilanggar. Nah, pernah juga saya tanyakan kepada mahasiswa, ini mendapat jawaban beragam. Ketika mahasiswa ini mempergunakan akal pikirannya, dia menjawab bahwa aturan hukum itu diciptakan untuk adanya suatu keteraturan. Nah, ketika yang saya nggak tahu apakah mereka yang ini sudah baca buku atau belum, tapi sama dengan jawaban orang awam tadi, mereka menjawab bahwa aturan hukum itu untuk dilanggar, Pak. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang fatal yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena secara filosofis, secara hakikatnya hukum itu ada diciptakan untuk keselamatan manusia dan menciptakan suatu ketentraman, keteraturan, dan kenyamanan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu perlu suatu suatu kesadaran hukum kita. Marilah sama-sama kita taati setiap aturan hukum yang ada, sehingga mendatangkan keselamatan kepada kita, bukan lagi kepada mudarat yang didapat. Nah, ini ada sebagai bentuk suatu himbauan kepada sobat-sobat sekalian, bagaimana mentaati suatu aturan hukum yang ada. Oke, demikian dalam video singkat kali ini. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana Ramadan pada tahun 1445 Hijriah yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.